It was just two lovers sitting in the car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 drama bahasa Indonesia yang berjudul Harapan di Persimpangan Jalan dengan anggota saya sendiri Alma Sofia Yasmin berperan sebagai Ibu Roza. Saya Yasmin Febrian berperan sebagai Ibu Najla. Saya Indah Ayu Cantika berperan sebagai Yaya. Saya Salsabila Mawalia Putri berperan sebagai Ibu Sinta. Saya Mutiara Putri Melinda berperan sebagai Najla. Saya Muhammad Ikhwanul Fajri berperan sebagai ayah Najla. Sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Suatu pagi, pada jam istirahat pertama di SMA Negeri 13 Bandar Lampung, Najla termenung di salah satu meja baca perpustakaan. Ia tak menyadari bahwa kegelisahannya tersebut sejak tadi telah diperhatikan oleh sahabatnya Yaya. Hei, kamu kok pagi udah ngelamun aja? Ya ampun Yaya, kamu mengagetkanku tahu. Kalau jantungku copot bagaimana? Kamu mau ganti? Maaf ya. Ada apa Yaya? Ya tidak apa-apa, aku pikir kamu gimana tadi. Aku mencarimu loh. Ya aku kemana lagi kalau tidak ke perpustakaan atau musola. Mau ke kantin, aku tidak punya uang. Justru itu, mudah sekali aku mencarimu. Oh iyalah, ngomong-ngomong tamat sekolah ini kamu jadi nggak masuk Universitas Lampung? Entahlah ya. Kok entahlah, ada apa ini kawan? Kenapa? Kok entahlah? Iya memang benar, tapi entahlah ya. Ada apa ini kawan? Apa masalahmu? Ayo ceritakanlah padaku. Tentang mimpi-mimpiku itu ya. Rasanya aku tak bisa terus memupuknya. Orang tuaku tidak setuju aku melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka ingin aku bekerja di luar negeri sebagai TKW saja. Wah, rumit juga ya. Kamu ceritakan semuanya detail ke aku. Ya, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Setelah menceritakan semua permasalahannya, Najla agak sedikit lega. Setidaknya ia sedikit bisa mengurangi beban hatinya karena telah bercerita dengan sahabatnya itu. Begini sajalah, kita konsultasikan masalahmu ini ke Bu Sinta. Mana tahu sama Bu Sinta ada solusinya. Baiklah, jam istirahat kedua setelah sholat zuhur saja ya. Waktu istirahat pertama kita sudah mulai habis ini. Baiklah, ayo kita masuk kelas. Yaya dan Najla pun akhirnya menuju kelas mereka. Setelah jam istirahat kedua, selepas sholat zuhur, mereka pun berdua pergi menuju ruang Ibu Sinta yang merupakan guru bimbingan konseling di kelas mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Terima kasih, ayolah kita masuk. Iya, selamat siang Bu. Oh ya, Najla. Ada apa ini? Apa yang mau kalian diskusikan kepada Ibu? Begini Bu, kami akan mendiskusikan satu hal kepada Ibu. Kami ingin mendapatkan solusi terbaik dari Ibu. Baiklah Yaya, ceritakanlah masalahmu itu pada Ibu. Barangkali Ibu bisa membantumu. Ini bukan tentang saya Bu, tapi tentang Najla. Lah, ceritakanlah masalahmu itu kepada Ibu Sinta. Baiklah. Setelah menceritakan masalah Najla kepada Ibu Sinta, akhirnya Bu Sinta memutuskan untuk membawa persoalan ini ke Ibu Roza, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, begini saja ya. Kapan kita akan menemui Ibu Roza? Lebih cepat, lebih baik Bu. Betul Bu, secepatnya saja. Kalau boleh saya usul, waktu jam istirahat masih ada 15 menit lagi. Saya rasa cukup untuk membicarakan masalah ini kepada beliau. Kalau begitu, kita ke sana sekarang saja ya. Baiklah Bu.
Akhirnya, Yaya, Najla, dan Ibu Sinta bergegas menuju ruang Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Setibanya mereka di ruang Ibu Roza, Bu Sinta menyampaikan perihal masalah yang dialami oleh Najla kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Nah, maksud kedatangan kami ke sini yaitu tentang perihal Najla. Najla ini tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sebab ketidakmampuan akan hal ekonomi oleh orang tuanya. Begini saja Bu Sinta, Yaya, dan Najla. Saya memiliki satu solusi yang insya Allah dapat menjawab persoalan ini. Tapi saya rasa kita tidak mempunyai cukup waktu untuk bahasnya di sini. Begini saja, kita adakan agenda untuk berkunjung ke rumahnya Najla dalam rangka menyampaikan hal-hal seputar pendidikan serta memberikan solusi kepada kedua orang tuanya Najla agar Najla dapat masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana? Ide yang bagus, Bu. Nah, Najla, kapan kita kira-kira bisa menemui orang tuamu? Kalau hari Minggu pagi bagaimana, Bu? Insya Allah orang tua saya tidak berjualan di pasar karena ada acara di tempat orang tua saya berjualan. Apa Ibu Roza dan Ibu Sinta tidak keberatan meluangkan waktu libur di hari itu? Tentu saja tidaklah. Ibu merasa ibu harus memperjuangkan nasib pendidikanmu karena kamu adalah siswa terbaik di sekolah ini. Ibu juga tidaklah. Yaya, kamu juga ikut ya? Baiklah Bu, dengan senang hati. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kami permisi ya Bu. Baiklah. Keesokan harinya, di hari Minggu pagi, Bu Roza, Bu Sinta, dan Yaya pergi berkunjung ke rumah Najla. Setibanya di rumah Najla, Assalamualaikum Najla. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Yaya, Bu Sinta, dan Bu Roza. Terima kasih Najla. Najla, ayah dan ibumu ada kan? Ada, Bu, sebentar saya panggilkan. Silakan duduk dulu, Bu. Yaya, kamu bantu aku menyiapkan minuman buat Bu Roza dan Bu Sinta ya. Oke lah. Kemudian, ayah dan ibu Najla datang ke ruang tamu menyambut Bu Roza dan Bu Sinta. Wah, ada tamu spesial rupanya. Bu Roza, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Ini Bu Sinta, gurunya Najla di sekolah ya? Iya, Pak. Saya merupakan guru BK di sekolahnya Najla. Maaf, Bu, begini tempatnya. Tidak apa-apa Bu. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk berkunjung. Kalau boleh tahu, angin apa yang membawa ibu ke rumah kami? Apa Najla membuat masalah di sekolah? Oh tidak Bu. Justru Najla adalah siswa yang kami banggakan di sekolah. Syukurlah kalau begitu Bu. Lantas ada masalah apa Bu? Begini Pak, langsung saja masuk ke pokok permasalahannya. Beberapa hari yang lalu Najla menyampaikan bahwa ia ingin sekali masuk ke perguruan tinggi. Di sini saya ingin mengklarifikasi kepada Bapak dan Ibu selaku dari orang tua dari Najla. Apakah benar Bapak dan Ibu tidak memperkenankan Najla untuk berkuliah? Saya rasa sangat disayangkan bahwa anak secerdas Najla tidak melanjutkan ke perguruan tinggi hanya karena tidak dapat restu dari kedua orang tuanya. Sementara ia merupakan siswa yang berprestasi di sekolah. Benar itu, Pak. Begitu rupanya. Langsung saja saya jawab ya Bu. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu atas perhatiannya kepada anak kami. Begini Bu, alasan kami tidak memperkenankan Najla untuk berkuliah ke perguruan tinggi tidak lain tidak bukan karena keterbatasan keuangan yang kami miliki Bu. Saya ini hanya pedagang sayuran di pasar, begitu juga dengan istri saya yang ikut berjualan sayuran di pasar bersama saya. Penghasilan kami hanya cukup untuk makan sehari-hari dan juga biaya sekolah Najla dan adik-adiknya. Melihat kondisi tersebut, saya merasa tidak mampu untuk membiayai Najla untuk berkuliah ke perguruan tinggi. Jadi kira-kira seperti itu alasan kami Bu. Betul Bu, sungguh kami tidak menghalangi cita-cita Najla. Tetapi apalah daya kami Bu, kami hanyalah orang miskin yang tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Maka dari itu
Kami bermaksud untuk mengirim Najla ke luar negeri untuk bekerja demi adik-adiknya. Begini Pak, Bu, maaf jika saya lancang. Memang sangat sulit sekali jika melakukan studi tanpa adanya kemampuan finansial yang mendukung. Tapi bukan berarti proses pembelajaran Najla harus terputus begitu saja. Apalagi Najla adalah anak-anak yang cerdas. Sangat disayangkan apabila ia tidak difasilitasi untuk belajar. Betul Pak dan Ibu. Najla harus tetap melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Pendidikan itu teramat penting yang harus kita perjuangkan dengan gigih. Rasanya terlalu dini untuk menganggap bahwa persoalan ekonomi adalah sebagai faktor penghambat utamanya. Saya melihat bahwa Najla itu memiliki kemauan untuk berkuliah. Kemauan yang keras pasti akan membuahkan jalan menuju keberhasilan. Saya percaya akan hal itu. Saya sepakat dengan Bu Roza dan Bu Sinta. Namun lagi-lagi saya tidak berkemampuan untuk membiayai Najla untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Betul, Bu. Kami benar-benar kesulitan masalah keuangan. Kami tidak ingin mengeluh, namun itulah hambatan dari kami, Bu. Bapak dan Ibu, kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk menceramai tentang pendidikan. Kami ke sini juga membawakan solusi yang cukup terbaik untuk Bapak dan Ibu, terkhusus untuk Najla. Wah, apa itu, Bu? Najla tetap bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi melalui program Bidik Misi. Program ini ditujukan kepada calon mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Beasiswa ini diberikan berupa uang tunai yang besarnya ditentukan oleh pemerintah. Mengenai mekanisme pendaftaran, sekolah akan membantu Najla. Masya Allah, Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Sinta, Bu Roza. Iya, sama-sama Bu. Betul kan bisa seperti itu? Saya sangat bersyukur jika memang Najla bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Najla, kemarilah sebentar, Nak. Iya, ya. Kamu tetap bisa melanjutkan pendidikanmu ke perguruan tinggi. Berterima kasihlah kepada Bu Sinta dan Bu Roza. Terima kasih banyak telah banyak membantu saya, Bu. Iya, sama-sama Najla. Ya, terima kasih banyak juga telah membantu saya. Tak masalah kawan, sudahlah jangan memikirkan. Akhirnya, Najla tetap bisa melanjutkan cita-citanya untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri dengan bantuan beasiswa yang difasilitasi oleh sekolahnya. Amanat yang terkandung dalam drama kami adalah kita harus kuat dalam menghadapi setiap kesulitan, karena memang tidak ada jalan yang mudah untuk setiap tujuan. Walau langkah terasa berat, jika kita punya tujuan yang jelas, semua akan bahagia pada akhirnya. Sekianlah isi drama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Getting better. Driving in a circle, a whirlpool, going round forever. Could I be so lucky nobody is loving without all the pressure of making tiny errors? Cause we just laugh it off, still having a ball. I don't wanna go home to the rest of my life. You know nothing compares to the shadow I'm feeling again. Dia nak masuk sini dah tadi. Alah. Dapat Ali. Alah. Kalau diam